Halo, halo, halo semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, aku Salwa dan di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua apa aja sih yang terjadi sebelum Indonesia merdeka. Tapi khusus video ini aku akan menjelaskan di bagian masa masuknya Jepang hingga kemerdekaan. Simak sampai akhir ya. Dilansir dari CNN Indonesia dan kumparan.com, Jepang merupakan bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Tetapi Jepang ini pun tidak masuk begitu saja ke Indonesia karena ada suatu proses yang terjadi. Jadi di sini aku akan menjelaskan dulu bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia ya. Secara singkat, proses tersebut berawal dari Jepang yang ingin membentuk persemakmuran. Hal ini pun terjadi pada tahun 1941. Dan sejarah awal masuknya Jepang dimulai ketika para pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941, sehingga meletuslah Perang Dunia Kedua. Akibat dari serangan tersebut, Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut, termasuk di Filipina. Lalu, Jepang memperluas basis militernya ke arah selatan, yaitu ke Indonesia. Tujuannya Jepang ke Indonesia untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti timah, minyak bumi, dan aluminium. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang pun memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar, seperti ke kota Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, ke kota Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, ke kota Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan juga ke kota Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Sembari menguasai Kalimantan, para pasukan tentara Jepang juga berekspansi ke wilayah lain, seperti ke Ambon, yang berhasil dikuasai pada tanggal 4 Februari 1942, dan juga Palembang yang dikuasai pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, akhirnya Jepang pun memasuki Pulau Jawa. Pasukan Jepang mendarat di 3 titik. Yang pertama di Teluk Banten, yang kedua di Eretan Wetan yang berada di Jawa Barat, dan yang ketiga di Kragen yang ada di Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 1942. Jepang pun menyerang dengan cepat dan kekuatannya yang sangat besar, membuat Belanda yang kala itu masih menjajah Indonesia pun tidak dapat bertahan. Akhirnya, Jenderal Van Stankenborg dan beberapa petinggi militer Belanda lainnya memutuskan untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942 di Jawa Barat. Di pertemuan itu, Belanda pun menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan menyerahkan Indonesia ke kekuasaannya Jepang. Mulai saat itulah, penjajahan Jepang di Indonesia resmi dimulai. Dilansir dari kumparan.com, pada masa kependudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan karena perlakuan yang sungguh kejam. Perlu teman-teman ketahui bahwa Jepang merupakan bangsa yang menjajah Indonesia selama kurang lebih itu 3,5 tahun, dimulai dari tahun 1942 hingga 1945. Kalau misalnya teman-teman nanya, bagaimana sih perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia? Aku pasti jawab itu sungguh kejam guys, karena kita nggak bisa bayangin pas rakyat Indonesia dijajah Jepang itu kayak mana, soalnya banyak banget penderitaan yang mereka derita. Langsung aja kita bahas ya. Kita masuk ke penderitaan masyarakat Indonesia saat dijajah oleh Jepang. Nah, aku bakal ngasih tahu sesuatu yang bikin kalian kesel sih. Jadi awalnya Jepang ke Indonesia itu mengaku sebagai saudara jauh Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan. Nah, masyarakat kita tuh seneng dong ya pastinya. Jadi oke lah diterima. Ternyata Jepang ini melakukan berbagai kebijakan yang ternyata menyengsarakan masyarakat kita. Mau tahu kebijakannya apa aja? Aku jelasin ya.
Nah, ilustrasi yang tadi aku berikan itu merupakan penerapan Romusa. Romusa itu merupakan kerja paksa di zamannya Jepang. Pimpinan Jepang memaksa rakyat Indonesia, khususnya para petani, untuk melakukan pekerjaan yang membuatnya menderita. Perekrutannya juga dilakukan secara paksa, yakni setiap keluarga wajib mengirimkan satu perwakilan laki-laki berusia produktif untuk menjadi Romusa. Seringkali mereka juga harus merelakan anggota keluarganya yang tak kunjung pulang ke rumah. Nah, itu merupakan penjara tidak manusiawi di masa kependudukan Jepang. Awalnya, bangunan itu merupakan peninggalan Belanda yang dijadikan kantor kereta api, kemudian difungsikan sebagai penjara di masa kependudukan Jepang, lalu para tahanan disuruh masuk ke dalamnya. Bentuk penjara ini ada yang jongkok dan berdiri. Kita nggak bisa bayangin ya guys, sekejam apa di masa itu. Yang ketiga, pasti mereka melakukan penyiksaan ya guys. Jadi di masa kependudukan Jepang ini, banyak rakyat Indonesia maupun tahanan yang disiksa. Para tahanan itu banyak yang dibiarkan mati kelaparan dan sipir juga nggak mau ngasih mereka makan. Tapi sekalinya mereka ngasih makan, itu makanannya juga nggak manusiawi sebenarnya. Jadi nggak kebayang ya guys, kayak mana kita hidup di zaman tersebut. Nah, yang tadi kan baru kebijakan guys, ada 3. Sekarang kita masuk ke penderitaan rakyatnya ya. Dilansir dari KPU Papua Pegunungan, Ruang Guru, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang meliputi yang pertama itu ada di penerapan Romusa ya guys, karena memang bisa dibilang itu kejam. Jadi banyak ribuan lelaki yang dipaksa bekerja untuk proyek-proyek militer Jepang, seperti pembangunan lapangan terbang, kubu pertahanan, dan juga jalan kereta api. Seringkali mereka ini tanpa makanan dan perawatan medis yang layak. Yang kedua, pastinya ada kelaparan dan kemiskinan akut. Para tentara Jepang merampas hasil pertanian, peternakan, serta harta benda untuk kebutuhan perang. Jadi, rakyat Indonesia ini mengalami kekurangan pangan parah, busung lapar, dan juga kemiskinan yang semakin meluas. Nah, yang ketiga ini merupakan kekerasan militer dan polisi. Polisi militer Jepang atau yang biasa disebut Kempeitai bertindak sangat kejam, menangkap dan mengeksekusi ribuan orang yang dianggap menentang pemerintah. Nah, yang keempat ini merupakan pekerja seks paksa atau yang disebut Jugun Lanfu pada masa itu. Jadi Jugun Lanfu ini merupakan perempuan yang dijadikan budak seks untuk memenuhi kepuasan para militer Jepang. Yang kelima merupakan ekonomi perang. Seluruh sumber daya ekonomi yang berada di Indonesia dialihkan ke Jepang untuk membantu kebutuhan perang Jepang melawan sekutu, menyebabkan kelumpuhan ekonomi rakyat. Yang terakhir merupakan perlawanan rakyat. Akibat penderitaan yang tak tertahankan, membuat rakyat Indonesia memicu berbagai pertempuran di berbagai daerah seperti di Chot Bli yang ada di Aceh, di Singaparna yaitu di Jawa Barat, dan Blitar di Jawa Timur. Nah, selanjutnya aku akan membahas peran orang penting pada masa penjajahan Jepang. Dilansir dari UPI Repository dan juga Wikipedia. Yang pertama, ada tokoh perjuangan kooperatif dengan memanfaatkan organisasi Jepang. Mereka bersedia untuk memimpin organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Tujuannya agar mereka bisa melindungi rakyat dan juga menyebarkan semangat nasionalisme. Contoh tokoh ini yaitu ada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Mereka memimpin Putera. Putera itu merupakan Pusat Tenaga Rakyat. Mereka berdua juga memimpin BPUPKI serta PPKI. Tujuannya agar mereka bisa berkomunikasi dengan rakyat dan mempersiapkan dasar negara. Lalu ada Ki Hajar Dewantara dan juga Mas Mansur. Bersama Soekarno dan Hatta, mereka merupakan 4 serangkai yang memimpin Putera. Yang kedua merupakan tokoh perjuangan bawah tanah yang disebut non-kooperatif. Tokoh-tokoh ini menolak bekerja sama dengan Jepang dan memilih bergerak secara rahasia. Mereka memantau situasi dan mempersiapkan perlawanan.
Contoh tokoh tersebut ada Sultan Syahrir yang memimpin jaringan pergerakan bawah tanah, mendengarkan radio luar negeri untuk memantau kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, serta merencanakan proklamasi. Dan yang kedua ada Tan Malaka yang bergerak di bawah tanah, menyamar dan menghimpun kekuatan di kalangan buruh dan pemuda. Yang ketiga ada tokoh perlawanan militer Supriyadi, pemimpin pemberontakan PETA atau yang disebut pembela tanah air di Blitar pada Februari 1945. Pada perlawanan ini menjadi simbol keberanian bagi pemuda untuk melawan kesewenang-wenangan Jepang. Yang terakhir merupakan tokoh dari pihak Jepang yang membantu Indonesia. Nah, yang pertama ada Laksamana Maeda, seorang perwira angkatan laut yang simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau pun menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Nah, yang kedua merupakan Tomegoro Yoshizumi, seorang intelijen Jepang yang membelot dan membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peran tokoh-tokoh ini sangat penting untuk menjaga semangat persatuan pada masa sulit, yang akhirnya membawa Indonesia menuju ke masa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah tadi membahas para tokoh perjuangan, sekarang aku lanjut membahas BPUPKI dan PPKI secara singkat ya. Dilansir dari FKIP UMSU, Wikipedia, YouTube channel Beneran Indonesia, dan juga YouTube channel Talk Show TV One Reload. Jadi, BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menarik simpati rakyat. Dalam sidangnya, BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara yaitu Pancasila dan juga rancangan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI ini pun dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dilansir dari Kompaspedia dan juga YouTube channel Arsip Nasional RI, berikut merupakan poin-poin penting saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada BPUPKI. Seperti yang aku jelasin tadi, BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, sidang pertama mereka menghasilkan rumusan dasar negara dan sidang kedua mereka membahas rancangan UUD. Selanjutnya ada Panitia 9. Panitia 9 ini dibentuk oleh BPUPKI dan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat rumusan dasar negara. Nah, yang ketiga adalah PPKI. PPKI ini menggantikan tugas BPUPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan juga memilih presiden serta wakil presiden. Yang terakhir ada peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda yang menculik Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mempercepat proses proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Dilansir oleh Wikipedia, Brawijaya Knowledge Garden, Holocaust Encyclopedia, dan juga YouTube channel Tribun News. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua terjadi pada Agustus 1945. Dipicu oleh pengoboman atom yang terjadi di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan juga Nagasaki pada tanggal 9 Agustus oleh Amerika Serikat serta deklarasi Perang Uni Soviet. Kaisar Hirohito pun mengumumkan menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945 dan ditandatangani secara resmi di USS Missouri pada tanggal 2 September 1945. Hal ini pun menyebabkan perang berakhir dan memicu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dampak kekalahan Jepang bagi Indonesia yaitu menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia yang dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sekarang kita membahas perancangan teks proklamasi. Dilansir dari KPU Papua Pegunungan dan juga CNN Indonesia, bahwa teks proklamasi dibuat pada dini hari 17 Agustus 1945 di ruang makan rumah Laksamana Tadashi Maeda
Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, dengan tokoh perumusan yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai penulis tangan, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo sebagai penyumbang ide kalimat. Isi dari kalimat pertama yaitu pernyataan kemerdekaan berasal dari Ahmad Subarjo, dan kalimat kedua pemindahan kekuasaan berasal dari Muhammad Hatta. Lalu, Sukarni atau golongan muda meminta Soekarno-Hatta untuk menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Lalu, pengetikan dilakukan oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil dari draft tulisan tangan Soekarno. Setelah perancangan teks proklamasi, kita bahas pembuatan bendera merah putih. Bendera merah putih dibuat oleh Fatmawati, istri Soekarno, pada bulan Oktober 1944, dipersiapkan untuk momen kemerdekaan. Bahan yang digunakan merupakan kain katun Jepang berwarna merah putih dan berukuran 200 cm x 300 cm. Dijahit tangan oleh Fatmawati karena kondisi tidak memungkinkan untuk menggunakan mesin penjahit. Lalu dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Bendera ini dikenal sebagai bendera pusaka karena pertama kali dikibarkan saat proklamasi 17 Agustus 1945. Akhirnya sampai juga kita ke peristiwa proklamasi. Dilansir dari Wikipedia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta pada pukul 10 waktu standar Tokyo, hari Jumat 17 Agustus 1945 di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang masing-masing diangkat menjadi presiden dan wakil presiden keesokan harinya. Pembacaan proklamasi ini pun menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata oleh Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan juga warga sipil pro-Belanda, hingga akhirnya Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1949. Nah, sampai sini saja ya penjelasan dariku. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kalian semua serta menambah rasa nasionalisme di dalam diri teman-teman semua. Karena perjuangan tokoh-tokoh Indonesia sejak dulu kala jasanya tidak dapat tergantikan. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Aku pamit undur diri. Dadah semuanya.